Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Selamat siang dan salam sejahtera. Oke, selamat siang, Pak Agus. Bagaimana kabarnya Bu Farida? Alhamdulillah sehat, Pak Agus. Jenengan ya napa, Pak Agus? Sehat juga Alhamdulillah kah? sehat Ibu. Ah, benar Alhamdulillah. beneran sehat Bu. Kok kayaknya lemes Ibu? Ada apa Ibu? Habis kehujanan mungkin ya, Pak. Sehari Oh, kerja jauh, pulang kehujanan, berangkat kehujanan, mungkin karena itu kecapean. Tapi tetap semangat kok, Pak Agus. Alhamdulillah. Kalau masih semangat. Eh, Kemarin Ibu kan hubungi saya, minta waktu sebentar. Kalau ada waktu kosong, kata Ibu, minta kita ketemu untuk saling berbincang-bincang. Ada apa ya Bu? Iya, Apa ya. yang harus kita bicarakan ya Ibu? Gini Bapak, saya kan ya kita kan sama-sama guru ya Pak. Kita Ya, sambil kepinginnya ya ngobrol sambil berbagi, bercerita pengalaman-pengalaman. Seperti itu ya Bapak. Maksud kedatangan saya juga, saya ingin bercerita tentang kondisi kelas saya Pak. oh, Kondisi kelas 6 b yang saya ajar saat ini Bapak. Seperti itu. memang di sekolah Ibu itu ada berapa rombel Ibu? Kalau di SD saya itu ada dua rombel, Pak. Ada 6A, 6B. Kebetulan saya 6B, Pak. Satu rombel itu berapa anak Bu yang diajar? Untuk kelas saya ada 28 siswa, Pak Agus. Oh, terdiri dari. Awalnya 29, sekarang 28. Oh, Nggih. kenapa Ibu kok berkurang? Ya, kapan hari ada yang itu, Pak, apa pindah mengikuti orang tuanya sehingga dari 29 sekarang tinggal 28 siswa. Oh, untuk laki-laki dan perempuannya berapa Ibu yang Ibu ampuh di sana? Untuk laki-lakinya di sekolah saya itu ada 15 Pak. Perempuannya 13. Jadi di kelas saya itu yang lebih banyak itu memang siswa laki-lakinya daripada perempuannya. Oh, jadi lebih banyak laki-lakinya ya Bu. Iya, benar Eh, Pak. Lebih banyak laki-lakinya. kita kan sudah berjumpa Ibu. Apa yang Mm-mm. Ibu ingin sampaikan kepada saya tentang masalah apa yang ingin Ibu sampaikan untuk sharing bersama Ibu? Oke. Begini Pak, akhir-akhir ini kan saya menerapkan pembelajaran yang menggunakan metode game ya Pak. Agar pembelajaran menurut saya itu semakin menarik seperti itu Pak. Saya kepingin cerita-cerita ke Bapak, kepingin sharing-sharing seperti itu. Padahal kan game itu sangat menarik ya Ibu. Ya benar, memang sangat menarik Bapak. Oh, kenapa game itu pembelajaran berbasis game itu menjadi permasalahan Ibu saat ini? Kenapa Ibu? Bisa Oke, diceritakan Ibu? untuk ya. Jadi ceritanya seperti ini ya Pak. Jadi saya awalnya itu melihat siswa itu di kelas itu kan mereka itu merasa sepertinya yang bosan, yang jenuh, kadang apalagi itu jam terakhir ya Pak. Di jam terakhir itu mereka itu banyak yang lemes, tidak semangat. Apalagi kalau anak-anak sering bilang, leso Bu Guru, mogok Bu Guru. Akhirnya Iya. saya menggunakan metode game seperti itu Pak. Tapi Oh, akhir-akhir ini saya jika melaksanakan game, anak-anak itu malah kecanduan ya Pak, kecanduan. Setiap hari kepinginnya main game terus seperti itu Pak. oh, Jadi game Bu Guru, game Bu Guru, game Bu Guru seperti itu. Jadi itu Bapak permasalahan yang ingin kami sharingkan dengan jenengan. oh, jadi yang ingin Ibu sharingkan itu adalah masalah eh, kecanduan ya Ibu, kecanduan dari pembelajaran yang berbasis game di sini. Nah, Nggih, sebelumnya Bapak. Ibu menerapkan pembelajaran menggunakan media apa biasanya Ibu? Oke. Sebenarnya untuk media pembelajaran saya itu
biasanya menggunakan LCD proyektor yang saya apa Pak munculkan di proyektor di kelas kami. Kami menggunakan laptop, jadi video pembelajaran yang kami tampilkan seperti itu biasanya Pak. Terus gambar-gambar juga. Terus kadang juga ada apa Pak? Buku siswa yang dimiliki siswa itu yang kami gunakan Pak untuk apa medianya. Sedangkan untuk metodenya itu saya itu biasanya itu ya ceramah seperti itu Pak. Oh, Tanya jawab seperti itu. oh. Padahal Ibu sudah menerapkan media yang sangat menarik pada siswa. Mungkin di sini Ibu pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa Ibu sudah tahu pembelajaran berdiferensiasi itu? Untuk pembelajaran diferensiasi kami sempat mendengar Bapak. Ya paling tidak saya memiliki informasi yang tidak terlalu banyak tapi saya sedikit paham seperti itu. Eh, Tadi Ibu menyinggung tentang pembelajaran yang berbasis game. Padahal itu pembelajaran yang sangat menarik ya Ibu. Biasanya Ibu Oke, oke. game seperti apa sih yang Ibu terapkan kepada siswa? Oke. Untuk game yang kami lakukan di siswa itu kan awalnya saya itu kan apa ya Pak, pembelajaran dalam skripsi saya dulu saya itu menggunakan tim game turnamen atau TGT. Jadi Betul. di dalam suatu kelas itu kami bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu kami kumpulkan siswa sesuai dengan kemampuannya atau secara heterogen. Ada siswa yang berkemampuan tinggi, ada siswa yang berkemampuan rendah, ada yang siswa berkemampuan sedang. Jadi tiap kelompok itu kami bagi seperti itu, Bapak. Jadi dalam setelah kami menyajikan materi, jadi siswa kami ajak bermain game, siswa yang tinggi vs siswa yang berkemampuan tinggi, lawan siswa yang berkemampuan tinggi seperti itu. Jadi untuk siswa yang berkemampuan sedang nanti lawan kemampuan sedang dan yang rendah lawan yang rendah dengan yang rendah. Jadi mereka bermain dalam suatu game, mereka mengerjakan sebuah soal, Pak. Untuk Oh, soal itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi setelah mereka menggunakan dalam mengerjakan soal itu, mereka itu kalau sudah dibahas, jika jawabannya benar, mereka akan mendapatkan bintang 1 seperti itu, Pak. Jadi nanti siswa yang memiliki jawaban yang benar, mereka akan mendapatkan bintang. Jadi para pemain-pemain itu, Pak, akan membawa bintang jika benar. Setelah itu mereka akan berkumpul kembali dalam sebuah kelompok. Jadi mereka bekerja sama intinya ya Pak, oh. bekerja sama dalam untuk memenangkan sebuah permainan untuk kelompoknya seperti itu. Dari yang Ibu jelaskan di sini cukup menarik gamenya Ibu. Dari sini eh, game yang Ibu sampaikan tadi, apa ada kendala Bu biasanya kalau saat pembelajaran game itu Ibu? Oke. Untuk kendala biasanya kan dalam suatu kelompok itu anak-anak itu kan itu ya Pak. Kadang siswa itu memilih kelompok yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri, Betul, betul, betul. sesuai dengan teman terdekatnya seperti itu. Jadi kendalanya itu untuk pengelompokan. Mereka itu enggak Bu Guru. Saya enggak mau Bu Guru kelompokan dengan Dika Bu Guru. Saya enggak mau berkelompok dengan Naila Bu Guru. Jadi kendalanya itu memang awalnya seperti itu dalam pembagian kelompok. Seperti itu Bapak. Oh, berarti di sini eh, betul sekali Ibu. Pembelajaran yang menarik di sini eh, itu bisa membuat siswa itu lebih bersemangat. Tapi Ya, di benar. sini tadi Ibu menyinggung tentang pemberian reward seperti bintang Ibu. Apakah Oke. pemberian reward itu tidak ada kayak kecemburuan sosial Ibu bagi siswa-siswanya Ibu yang belum mendapatkan
reward tersebut, Ibu. Ya, terima kasih. Untuk pembelian reward, ya jadi mereka itu kan seharusnya itu mereka berusaha ya Pak. Jadi mereka itu dipercaya sebuah tim untuk mereka itu dalam sebuah turnamen, mereka seharusnya berusaha. Jadi dengan adanya game seperti ini, mereka itu bisa berpikir bahwa saya itu harus belajar. Ternyata dalam sebuah kelompok itu mereka mendapatkan kepercayaan, mereka mengerjakan tugas itu memang harus benar. Jadi mau tidak mau mereka itu memang dituntut untuk belajar. Jadi mereka mungkin kalau tidak mendapatkan reward, tidak mendapatkan bintang, mereka itu bisa introspeksi diri seperti itu. Oh, berarti saya belum belajar. Oh, berarti saya kurang membaca. Oh, berarti saya kurang latihan. Jadi mereka seharusnya ya Pak ya, muncullah dari mereka sendiri. Oh, berarti saya harus seperti ini agar kelompok kami itu menang. Seperti itu. Insya Allah kalau anak-anak itu tidak ada kecemburuan ya Pak. Jadi mereka mungkin awalnya ya, untuk awalnya mungkin mereka ada kecemburuan. Tapi kan pastinya saya sebagai seorang guru pastinya sudah memberikan masukan kepada siswa bahwa Bu Guru membentuk kelompok ini berdasarkan kesiapan belajar kalian seperti itu. Jadi kami memberikan pengertian seperti itu kepada siswa. Bagus sekali, Ibu. Game yang Ibu telah paparkan itu sangat bagus dan menginspirasi, Ibu. Eh, di sini Iya. biasanya Ibu dalam pemberian game ini, biasanya Ibu Oke. diberikan pada saat kapan, Ibu? Apa Oke. setelah pembelajaran, apa pertengahan pembelajaran, atau di awal pembelajaran, Ibu? Oke, Bapak. Biasanya kan untuk kelas 6 itu terutama untuk apalagi kelas 6 itu pulangnya setengah satu ya memang Pak. Jadi awal pembelajaran di jam pertama itu memang saya fokus ke materi Pak. Jadi saya menyajikan materi, anak-anak berdiskusi dengan kelompok, habis itu anak-anak presentasi. Jadi memang untuk jam terakhir itu memang saya buat bonus awalnya, Pak. Karena di jam terakhir itu setelah sholat duhur itu mereka itu kan memang tampak capek sudah. Apalagi akhir-akhir ini sudah mendekati ujian ya, Pak. Jadi saya gembleng terus anak-anak. Jadi kalau mereka tuh sudah mungkin sudah nyaman ya dengan game-game seperti itu setiap hari. Jadinya untuk game yang saya berikan di akhir pembelajaran, mereka itu mesti menagih. Bahkan bukan menagih ke saya saja. Kadang guru-guru agama ya atau guru BTQ yang ada di jam terakhir itu mereka itu menagihnya malah ke guru yang lain seperti itu. Malah malah seperti itu. Tapi saya memang fokuskan untuk pembelajaran ke saya ya Pak. Jadi game yang ada di pembelajaran saya aja seperti itu. Oh ya, bagus sekali, Ibu. Di sini Ibu dalam penerapannya ya, Ibu, hal positif apa yang Ibu dapat diambil dan hal negatif apa sih yang Ibu bisa ambil dari pembelajaran yang berbasis game di sini, Ibu? Oke. Untuk hal positif yang bisa kami ambil, siswa itu lebih aktif ya Pak. Jadi ada seorang pakar pembelajaran juga bilang bahwa kelas yang rame itu adalah kelas yang bagus, berarti siswanya itu aktif. Jadi hal positif yang kami dapat dari pembelajaran berbasis game itu memang siswa itu aktif. Kerjasama mereka itu luar biasa ya Pak. Jadi meningkatkan kerjasama, tidak saling menyalahkan seperti itu. Jadi mereka itu lebih berintrospeksi diri, bagaimana mereka menyiapkan pembelajarannya. Jadi hal positif itu yang kami tangkap dari pembelajaran yang berbasis game kami. Bagus. Untuk hal negatifnya, mungkin yang kami rasakan itu mungkin ya Pak dianggap negatif itu tapi bagaimana itu mungkin mengganggu kelas yang lain ya Pak. Jadi Iya, siswa itu betul. ayo, ayo, ayo. Jadi kelas yang samping sebelah-sebelah itu pasti ya terganggu dengan semangatnya mereka. Seperti Oh, itu iya. Bapak. Jadi kan kebiasaan anak itu bersifat aktif ya, Ibu. Eh, Ibu berarti di sini ingin sekali menerapkan pembelajaran yang aktif. Oke, oke, oke. Nah,
Pada saat Iya, ibu Pak. memberikan game tersebut, Hmm? apa sih yang dirasakan oleh siswa dan apa sih yang dirasakan oleh siswa jika ibu tidak memberikan game tersebut, ibu? Ya. Jadi kalau saya tidak memberikan game itu, mereka itu memang tidak ada semangat ya Pak. Mungkin apalagi usia anak SD ya Pak, belajar sambil bermain. Mungkin itu yang memang pembelajaran yang di usia mereka, yang diharapkan mereka. Jadi mereka itu nampaknya lah, so Bu Guru, tidak ada game seperti itu. Iya, Mogok betul Bu betul ibu. Guru seperti itu. Betul betul betul. Seperti itu Bapak. Tadi disinggung sama ibu bahwa anak-anak itu lebih suka pembelajaran yang berbasis game sehingga anak-anak tersebut itu mulai ketagihan dan kecanduan game ya ibu. Oke, oke, oke. Bagaimana ibu rencana ibu ke depannya untuk mengantisipasi atau mengendalikan siswa dan siswi ibu yang sudah mulai kecanduan game tersebut? Oke, Bapak. Saya sudah mulai berpikir ya, Pak, bagaimana cara mengatasi siswa-siswi kami untuk kecanduan dikit-dikit game seperti itu. Memang kalau waktu memang tidak terbuang, tapi anak-anak itu memang senang ya, Pak. Jadi siswa itu memang aktif. Tapi saya itu berusaha untuk membuat media pembelajaran yang menarik seperti itu, Bapak. Betul. Jadi untuk jam terakhir, mungkin saya bisa menggantikan selain game dengan menyetelkan video pembelajaran yang saya setel lewat laptop, saya tampilkan di layar besar melalui LCD proyektor seperti itu, Bapak. Bagus sekali ibu. Di sini saya mendapat informasi dari ibu bahwa ibu menggantikan pembelajaran yang berbasis game dengan media visual atau audio visual yang akan ditampilkan di depan kelas. Betul ibu? Nah, Ya, betul, di Bapak. sini kan ibu menggunakan perangkat perangkat lunak ya ibu. Ada laptop, ada LCD. Lah, kira-kira ibu dalam penerapan itu apa sih hambatan dan kendalanya ibu? Oke. Mungkin untuk hambatan yang kami pikirkan ya Pak, untuk LCD proyektor itu kebetulan di sekolah saya itu hanya ada 3 ya Pak yang memakai, tak ada berapa kelas ya Pak. Sedangkan di sekolah kami itu semua guru itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar. Ada yang memakai LCD cuma 3 itu bergantian. Mungkin terkendalanya kami pada peralatannya LCD proyektornya Bapak. Selain itu, kendalanya juga mungkin apa ya Pak? Mungkin juga pada sinyal atau wifi yang kadang di sekolah itu putus-putus seperti itu Bapak. Mungkin itu kendala yang sudah saya pikirkan yang ada di sekolah kami seperti itu. Oh ya bagus ibu. Bagaimana sih bu? Kita seorang guru kita harus pandai-pandai membuat siasat atau kita membuat eh, pilihan yang terbaik ibu. Jadi sebagai seorang guru bagaimana sih cara kita itu meminimalisir hambatan-hambatan tersebut agar hambatan tersebut itu tidak terjadi pada saat pembelajaran yang akan dilaksanakan ibu. Ya, oke Bapak, di sini kan kita sebagai seorang guru seharusnya memang sudah mempersiapkan untuk kegiatan pembelajaran esok harinya ya Pak. Paling tidak kita itu menyiapkan pembelajaran itu dari mulai malam hari ya Pak. Jadi malam hari itu kita sebagai guru itu sudah mempersiapkan pembelajaran yang akan kita lakukan esok harinya. Jadi sepandai-pandainya kita itu harus apa ya Pak, memanage waktu dengan baik. Ada waktu untuk misalkan di rumah pun kita juga punya tanggungan anak ya Pak, Iya tanggungan betul. keluarga, kita juga tidak boleh mengabaikan kewajiban, apalagi saya seorang ibu di rumah ya, saya tetap fokus ke keluarga, setidaknya untuk mempersiapkan media-media pembelajaran itu saya siapkan di sekolah. Apalagi kita seorang ASN Bapak ya, kita kan wajib
pulang itu kan sesuai aturan jam 2. Jadi siswa pulang jam setengah 1, gurunya jam 2. Jadi kami mempersiapkan masih ada waktu 1 jam setengah untuk menyiapkan media yang akan kita ajarkan esok hari. Seperti itu, Bapak. Betul sekali Ibu. Berarti kita sebagai guru harus selangkah lebih maju dari murid ya Ibu. Oke, ya itulah harapan kami ya Pak, berusaha, apalagi guru ya Pak, Ya, digugulan betul. ditiru. Seperti itu. Dalam penerapan media pembelajaran untuk menggantikan dengan metode game, lah Ibu di sini melibatkan siapa saja Ibu? Oke. Tentunya saya tidak melupakan atasan kami yaitu kepala sekolah kami ya Bapak, karena bagaimanapun kami menerapkan media pembelajaran yang menarik, setidaknya kami juga masih menggunakan fasilitas sekolah ya Bapak. Jadi kami mengharapkan dukungan dari kepala sekolah kami, terutama pada apa perlengkapan ATK yang ada di sekolah kami. Selain itu kami membutuhkan support seperti itu. Bagaimana kami sebagai seorang junior, setidaknya kami masih sering sharing dengan atasan bagaimana kami merefleksikan kegiatan pembelajaran kami yang kurang seperti apa Bapak, seperti itu. Dan kami juga berusaha bekerja sama dengan teman-teman guru yang lain, terutama guru kelas 6A ya Pak, setidaknya saya juga tidak boleh egois, saya juga seharusnya sharing dan berbagi ilmu baik dengan kelas sebelah, bagaimana kita mengajarkan murid, kita menggunakan media menarik yang kita mau kita ajarkan kepada siswa kami. Sehingga memang yang terpenting memang kolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah, seperti itu, Bapak. Betul Ibu. Kita kan di sekolah itu sosial Ibu. Di sana ada kepala sekolah, Oke. ada rekan sejawat. Udah bagus sekali Ibu. Nah, untuk rencana aksinya Ibu, setelah Oke. memberi pemahaman kepada peserta didik tentang eh, pembelajaran yang diubah dari game ke media pembelajaran yang lebih menarik atau menggunakan visual, tindak lanjut apa yang Ibu akan lakukan agar mencapai tujuan yang diinginkan? Oke, untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan, tentunya kami sebagai seorang guru, sebelum mengajar kami mempersiapkan bagaimana RPP, rencana yang besok kami lakukan, pembelajaran apa saja yang akan kami lakukan kepada siswa kami, persiapan itu yang terutama ya Bapak. Selain itu, selain mempersiapkan, saya juga sering berkomunikasi dengan siswa, memberi pengertian kepada siswa bahwa game itu memang menyenangkan kalian anak-anak, tapi setidaknya kita setiap hari itu jangan game terus. Nah, jadi kalian itu setidaknya Bu Guru akan berusaha bagaimana caranya agar kalian itu tertarik pada pembelajaran, bukan hanya mengejar game saja. Bu Guru akan berusaha membuat media pembelajaran seperti itu. Nanti kalian akan tertarik dan kalian akan lebih bersemangat seperti itu, Bapak. Wah, bagus sekali Ibu. Kira-kira sih Bu, strategi apa yang Ibu akan berikan tadi sebagai pengganti game tadi kan media pembelajaran yang menarik. Jika suatu saat Ibu pembelajaran menggunakan media audio visualnya itu sudah tidak menarik lagi, strategi apa yang Ibu akan lakukan untuk langkah selanjutnya Ibu? Oke. Andai media pembelajaran itu tidak menarik ya, Bapak. Halo, Pak Ya, Agus? ya, baik Ibu. Oke. Jadi ya namanya seorang siswa ya Pak, kadang ya juga manusia biasa juga yang memiliki kekurangan dan kelebihan, begitu pula dengan saya yang kadang seorang guru itu menyebalkan. Saya juga berusaha ya Pak, berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan siswa itu Bapak, memenuhi kebutuhan belajar siswa Bapak, dengan kami berusaha memberikan media pembelajaran yang menarik. Kira-kira untuk rencana kami yaitu melakukan mungkin ice breaking seperti itu Bapak. Selain menggunakan media pembelajaran, di tengah pembelajaran kami menggunakan ice breaking agar mereka lebih semangat seperti itu Bapak. Wah, bagus sekali Ibu tindak lanjutnya jika audiovisual itu sudah tidak lagi
menarik buat siswa. Ibu menggunakan ice breaking. Saya sangat setuju Ibu. Semoga apa yang direalisasikan, apa yang diinginkan Ibu itu dapat terrealisasikan dalam pembelajaran sehingga menjadi lebih menyenangkan. Jika Amin. Ya suatu Pak, saat terima lagi kasih. Ibu Oke. ice breaking itu gagal, apa sih yang Ibu akan Ya, Bapak, setiap media pembelajaran guru tentunya perlu sering berefleksikan diri ya Pak, bagaimana kekurangan kami dalam mengajar, seperti itu. Bagaimana kami sebagai seorang guru seharusnya kita tidak tidak menggunakan satu jurus saja. Kita kan di sini sudah canggih ya Pak, semuanya kita bisa lihat kita dalam menggunakan browsing internet lewat Google atau lewat YouTube, kita bisa apalagi sekarang ada platform Merdeka mereka Mengajar ya belajar? Pak. Ya, Kita dapat dalam guru berbagi kita bisa lihat seperti itu Bapak, melihat pengalaman guru-guru yang berbagi pada guru-guru yang lain dalam kesuksesan mengajar, kita bisa lihat di situ, Bapak. Jadi kita sebagai seorang guru tidak fokus kepada satu atau satu dua jurus saja. Kita bisa belajar dari dari Pak? platform YouTube Merdeka itu atau ya guru Ibu. berbagi seperti itu ya, Ya, platform Merdeka seperti itu. super sekali Ibu, bagus. Ibu, eh, dari tanggung jawab Ibu yang telah Ibu lakukan, dari percakapan yang sudah kita lakukan mulai dari tadi Ibu, apakah Ibu bisa menyimpulkan apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasi pembelajaran yang kecanduan pembelajaran game itu Ibu? Oke. Untuk metode pembelajaran tentunya ada sisi positif, ada sisi negatif. Tentunya kita sebagai seorang guru berusaha ya Bapak Betul. untuk berkarya seperti itu Pak. Jadi dari kesimpulan yang kita obrolkan tadi, untuk pembelajaran berbasis game tidak sepenuhnya itu adalah hal yang negatif, tapi setidaknya kita sebagai seorang guru agar tidak menggunakan metode itu saja, kita wajib menggunakan metode yang lain. Terutama mungkin jika anak-anak bosan, kita bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik seperti itu, Bapak. Kira-kira kapan rencana itu akan direalisasikan Ibu? Ya, untuk Setelah rencana yang pembelajaran akan saya, oke. anak-anak yang sudah kecanduan, Ibu tadi menerapkan tentang media menggunakan audiovisual. Kapan rencana itu akan direalisasikan Ibu? Oke, untuk siswa saat ini ya Bapak, insya Allah mulai hari Selasa besok Pak. Kenapa Senin saya tidak melaksanakan? Karena Senin di kelas 6B itu jam saya kosong. Jadi yang hari Senin itu pelajaran agama dan BTQ. Jadi saya terapkan insya Allah mulai hari Selasa besok Bapak. Bagus Ibu. Di sini dukungan apa sih yang diperlukan untuk memperlancar kegiatan tersebut? Oke, dukungan yang kami harapkan terutama adalah dukungan itu Pak, sarana dan prasarana sekolah. Selain itu saya juga mengharapkan dukungan ya Pak, dukungan support atau dukungan yang bisa membuat kami untuk lebih maju dalam menyiapkan pembelajaran siswa yang lebih menarik, dalam berkarya lebih baik lagi, sehingga kami sebagai seorang guru tidak hanya berfokus pada satu dua metode pembelajaran saja. Jadi kami itu butuh dukungan juga dari teman-teman, terutama Pak di sekolah kami kan gurunya muda-muda. Paling tidak kami itu harus lebih sharing ya Pak, lebih sharing berkomunikasi, berbagi pengalaman, bagaimana pengalaman di kelas A, di kelas 5, di kelas 4, bagaimana mereka bisa mengajarkan sehingga siswa sukses, sehingga kami itu harus berkolaborasi, harus bertukar pikiran seperti itu. Kami juga selalu merefleksikan pembelajaran yang kami lakukan sehingga kami bisa mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat pada diri kami sebagai seorang guru. Betul sekali Ibu. Dukungan yang paling utama itu adalah sarana dan prasarana Ibu.
Sampai di Oke, titik siap. ini percakapan kita, saya rasa Ibu Farida sudah cukup berhasil dalam melakukan rencana untuk mengatasi kecanduan pembelajaran, yaitu yang berbasis game. Semoga harapan Ibu bisa terwujud. Untuk percakapan selanjutnya, saya tunggu 1 minggu lagi untuk mengetahui sejauh mana Ibu mengatasi siswa-siswi Ibu yang mulai kecanduan dengan game. Oke, insya Allah Bapak, saya akan berusaha untuk 1 minggu satu minggu ini untuk menyiapkan untuk hari Selasa ya Pak. Saya insya Iya. Allah akan memulai pembelajaran yang sedikit-sedikit bukan hanya game saja karena dengan media pembelajaran yang menarik, insya Allah siswa juga akan tertarik seperti itu. Eh, Semoga Ibu kedepannya tambah sukses, pembelajarannya tambah menyenangkan, dan Amin. siswa-siswinya bisa menyenangkan dalam menerima pembelajaran Ibu. Oke, sekian, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.